Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Al Mukmin Islamic School dengan saya Aris Arisandi. Sekarang kita kedatangan narasumber PLN yang bertugas di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Sebelum kita bertanya apa saja pekerjaan PLN, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari Bapak Muhammad Jamhuri. Ya, terima kasih Mas Aris kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Jamuri, menjabat sebagai officer kinerja di unit pelayanan pelanggan di Ketapang. Selanjutnya Bapak. Ya, siap. Baik, perkenalkan ya, nama saya Herdi Fadilah dari PLN WP Ketapang. Di sini di WP Ketapang ini bertanggung jawab di bagian K3 ya, kesehatan selamatan kerja sebagai tim leader atau supervisor dari bidang K3 tersebut. Selanjutnya sebelum Bapak bekerja di bidang PLN, apa sebelumnya Bapak pernah bekerja di mana gitu, sebelum terjun ke bidang PLN? Oke Mas Aris, ini pertanyaan yang menarik buat saya pribadi. Iya. Saya sih memang langsung kerjanya PLN karena pada waktu kuliah saya ambil kerjasama jurusan kerjasama di PLN di Politeknik Negeri Malang. Jadi memang langsung terjunnya di PLN langsung Mas. Saya dulu kuliahnya ambil jurusan teknik listrik memang. Jadi setelah kuliah dicek kesehatan karena kita kerjasama, jadi langsung diterima di PLN melewati terakhir itu tes kesehatan. Jadi tes kesehatan, wawancara, habis itu dipanggil, kemudian laksanakan OJT kurang lebih 6 bulan itu, baru langsung alhamdulillah diangkat di PLN. Di PLN. Ya, saya tahun 2014 angkatan 40. Angkatan 40. Iya. Kuliahnya di kampus mana? Politeknik Negeri Malang. Oh, di Malang berarti. Ya. Saya masuk tahun 2010. Dan 2010. di Polinema itu pertama kali angkatan pertama kerja sama PLN tahun 2010. Terus Bapak? Kalau aku sih yang tidak jauh beda juga kisah hidupnya. Cuma ya kebetulan kalau dari segi kampus tidak ada kerjasama karena bukan kuliahnya juga di Sumatera ya, bukan di Jawa. Jadi selesai tamat kuliah itu kebetulan PLN buka pendaftaran. Jadi ya coba ikut lagi nih. Sebetulnya ini ikut daftarnya ini yang ketiga kali. Untuk masuk PLN. Ya. Cuma kalau ikut tesnya pertama kali. Pertama kali daftarnya cuma daftar, satu kalinya ikut beneran. Jadi kalau pengalaman kerja di luar PLN belum ada itu, kalau untuk sisi yang keterikatan kerja di suatu perusahaan atau apa belum ada. Murni dari tamat kuliah langsung PLN. Jadi sedikit menambah Mas Haris ya, perlu diketahui oleh pemirsa online Al Mukmin, mungkin ada adik-adik yang sudah kelas 3 SMA atau MA. Jadi PLN itu kita punya kampus. Kalau dulu nama STT PLN, sekarang kalau tidak dulu ganti ITP PLN kalau tidak dulu. ITP PLN. Ya, kalau tidak dulu nanti bisa searching ya, bisa searching di websitenya PLN, itu insya Allah tiap tahun ada panggilan Mas. Seperti itu. Jadi mungkin ada sanak saudara atau ada adik yang mungkin berminat untuk bergabung di grup PLN, bisa saja nanti saya sendiri di PLN QID itu tentang SMPTN ya, SMPTN. jadi nanti bisa cari di situ. Cara daftarnya Pak? Tinggal cek di link kita di www.plnqid. Oh ya, nanti kami akan sepil ya di video ini. Nanti, kan? Iya, nanti akan sepil. Bisa di sepil di video ini nanti di bawahnya. Terus tempatnya itu di mana Pak? Di Jakarta. Di Jakarta. Kami tidak tahu apakah sekarang ada kampus-kampus yang masih kerjasama. Dulu ada beberapa kampus Mas, tapi kalau sekarang saya kurang belum tahu pastinya. Kalau dulu itu ada di Polinema, ada ITS dan lain-lainnya. Seperti itu. Lanjut Pak ya. Tadi saya lupa mau menanyakan, Bapak dari mana asalnya? Ya apa sudah berkeluarga apa belum? Gitu. Siapa tahu nanti takutnya ada dari salah satu penonton ada ibu-ibu yang ingin bertanya kan? Iya.
Sebenarnya Mas Arif bisa dilihat dari Facebook saya. Kalau saya sih aslinya asli Tretan Cibi, Tretan Cibi. asli Madura. Saya asalnya dari Pamekasan Pademau Barat. Pademau Barat. Nah, Desun Panenggil. Cuma saya lama melalang buana di daerah orang. Saya sudah 11 tahun ada di Sulawesi karena tugas saya di Sulawesi di Palu, Mas. Saya sudah hampir 11 tahun di sana. Berarti pertama kali bertugas di PLN langsung ke Palu, ke Sulawesi. Benar. Jadi setelah saya selesai kuliah tahun 2014 saya diangkat. Saya pertama kali penempatan di Manado, Mas, Sulawesi Utara. Tidak lama saya dipindah di Palu. Di Palu itu saya sudah 4 kali pindah, Mas. 4 kali merasakan unit yang 3T. Kemudian saya terakhir sebelum pindah ke sini ada di UP3 Palu. Habis itu saya mengajukan pindah ke sini, Mas. Saya pun di sini masih baru. Baru kemarin saya aktif di UMP Ketapang. Sudah berapa bulan atau sudah berapa tahun, Pak, yang aktif di Ketapang? Baru kemarin. Baru kemarin. Ya. Belum nyampe sebulan. Ya belum lah. Belum. Jadi pada waktu Bapak juga. Jadi pada waktu saya dapat info bahwa ada podcast, Mas. Ini kesempatan saya untuk ya promosi lah. Promosi diri. Kalau tanya saya sudah berkeluarga, saya rasa audiens saya pasti tahu lah. Saya pastinya sudah berkeluarga. Saya alhamdulillah sudah punya anak 3, yang pertama meninggal. Saya sudah 1 pasang, Mas. Yang anak kedua itu laki-laki, yang anak ketiga perempuan. Kalau boleh tahu, Pak, yang pertama anaknya meninggal kenapa? Ya yang jelas takdir lah. Iya, Tapi takdir. secara story mungkin lambat penanganan. Lanjut, Bapak, dari mana tempat tinggalnya dari mana, Pak? Oke, baik. Iya. Kalau masalah asal usulnya, aku di sini perantau ya, perantauan istilahnya. Perantauan. Kalau aslinya ini dari Sumatera ya. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Kalau secara jarak pulau mungkin terbang naik pesawat 2 kali lah. Iya. Jadi asalnya Sumatera Selatan. Kalau berkeluarga, alhamdulillah sudah berkeluarga ya. Istri ada di sana juga, ada di Palembang. Jadi di sini sendiri. Sudah punya anak, Pak? Kalau anak alhamdulillah lagi di kandungan ini. Alhamdulillah, semoga kita doakan ya, semoga kandungannya selamat sampai lahiran. Iya, amin. Sekarang saya mau menanyakan, Pak, ini apa pandangan yang berubah dari sebelum dan sudah bekerja di PLN? Mungkin dari Bapak terlebih dahulu. Oke, Mas Aris, terima kasih. Sangat banyak, Mas, ya perubahannya. Kalau sebelum kami di PLN, ya kita belum tahu proses bisnisnya. Tapi setelah kami berada di PLN, kami tahu seperti apa proses bisnis PLN, mulai dari pangkal sampai ujungnya, mulai dari dapurnya sampai pendistribusiannya sampai ke pelanggannya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain proses bisnis ya kesejahteraan yang pastilah, Mas. Ya. Seperti itu. Jadi teman-teman semua yang ikut nonton di online Al-Mukmin ya. Jadi ayolah, saya mengajak teman-teman yang mungkin punya minat di PLN segera masuk. Siapa tahu takdir menentukan Anda. Yang jelas, Mas, perbedaannya ya dari sisi kesejahteraan insya Allah sangat baik lah. Kalau UMR sendiri kalau di daerah Madura berapa kalau PLN, Pak? Kalau boleh disepil, kalau tidak boleh nggak apa-apa. Kami kurang tahu, tapi Iya. kalau seperti kami tidak pakai UMR, kami tidak tahu hitungannya seperti apa, Mas. Lanjut, Pak ya. Oke. Saya mau bertanya lagi, Pak, ini situasi seperti apa yang paling sulit ketika terjun atau gangguan listrik di daerah-daerah seperti di Madura ini, terutamanya di Ketapang? Menurut Bapak itu bagaimana? Oke, Mas Aris. Secara keseluruhan saya belum bisa pastikan karena juga saya baru masuk di Ketapang. Nanti Mas Herdi yang akan lebih jelaskan. Namun secara umum ya, secara umum bahwa kendala kita itu ketika ada gangguan, yaitu kalau gangguan non permanen, nah itu kita ada SOP. SOP-nya ketika mati lampu 1 kali kita coba. Ya, mungkin seperti itu Mas Edi di sini sama semua. Namun ketika dicoba gagal maka harus ditelusuri, Mas. Mengingat medan-medan kita di Ketapang ini ya
ya letak geografisnya ya Mas Haris tahu sendiri lah, Iya, iya. seperti itu. Namun secara geografis itu bukan jadi tantangan Mas, yang jadi tantangan pelanggan-pelanggan kita ya mudah-mudahan bisa sabar lah, Iya, karena tidak ada, kalau di gangguan di kami itu Pak tidak ada yang unsur kesengajaan. Kami pastikan itu audien ya, bahwa setiap kali gangguan itu bukan karena unsur kesengajaan. Pasti Itu ada. pasti yang pertama bisa alam, Iya, yang kedua ada pemeliharaan. pemeliharaan. Kalau pemeliharaan itu pasti kami informasikan seperti itu. Kita juga ada link-link yang informasi yang harus kita sampaikan. Tapi kalau gangguan yang teknis, gangguan yang alami, yang force major, ya kita tidak bisa kasih info lah sama pelanggan. Iya, iya. Kadang pelanggan itu mungkin ya, Iya, ya namanya kita tahu bahwa listrik saat ini adalah kebutuhan primer, bukan sekunder lagi. Jadi apalagi yang digitalisasi ya sangat membutuhkan listrik. paling utama, Pak. Paling utama. Iya. Nah, sehingga sekali lagi kami sampaikan kalau ada gangguan yang force major, gangguan alam, ya kita tidak bisa mengantisipasinya, memberikan informasi terlebih dahulu, tidak mungkin. Nah, jadi satu-satunya yaitu harap kepada para pelanggan kami PLN, khususnya seluruh nasional, khususnya di Kabupaten Sampang, terutama di ULP kami, ULP Ketapang, mungkin ketika ada gangguan atau segala macam, apalagi dapat melihat gangguannya, mungkin bisa diinformasikan Mas nanti seperti itu. Itu mempermudah kami untuk mendeteksi di mana gangguannya seperti itu, agar recovery-nya bisa cepat diatasi. Lebih gampang, Pak ya. Lebih gampang. Pokoknya tergantung dari konsumen lah. Diharapkan konsumen, nah, karena kemarin pernah info yang kami dapat itu ada pelanggan yang marah kenapa ada pemadaman dikit, dan bukan ada konsumen saja Mas. Kita sudah berusaha, bahkan kita itu ada pemeliharaan preventif, ada korektif. Itu mengantisipasi gangguan-gangguan Mas. Jadi kita itu ada 2 tim HAR di ULP Ketapang, tiap hari itu jalan Mas. Selain ada kedua pemeliharaan, ada inspeksi, di mana inspeksi tujuannya melakukan jalan tiap hari, yang mengecek di mana ada pohon yang rimba, kita pangkas. Nanti tim HAR-nya jalan, pemeliharaan gardu dan segala macam. Nah, itu untuk tujuannya apa? Pemeliharaan preventif agar tidak terjadi gangguan di kemudian hari. Itu sih. Mungkin Bapak Herdi mau Nah, nanti menambahkan? Mas Hari yang Iya. lebih tahu karena beliau sudah lumayan lama. Iya, iya. Lebih lama, Pak ya. Lebih lama di mana? Tapi saya rasa sama nanti Iya, Mas. sama. Kalau secara umum sih semua sudah disampaikan. Memang kendala kita paling utama yang memang sisi masyarakat sebenarnya. Masyarakat yang memang kadang kalau kita lewat aja pun dia umumnya pemadaman lah Pak. Kadang enggak, kita cuma lewat mau pemeliharaan atau mau ngerabasi pohon, dan semua kegiatan PLN pun bersifatnya tidak pemadaman juga. Selama masih bisa kita amankan tanpa padam, kita tidak akan melakukan pemadaman. Kecuali memang kondisinya butuh padam, yang tidak mau pemadaman. Tapi itu pemadamannya pun tidak semuanya, ada semua wilayah kenapa, dan khusus di titik-titik tertentu aja, karena ini kan pekerjaan preventif yang terencana. Anggaplah di titik-titik yang bermasalah, Pak ya. Bermasalah atau yang memang sudah kita planningkan dari PLN sendiri, perlu pemeliharaan seperti kata Mas Lemuri tadi. Jadi bukan kita mau padamkan yang mana aja, kita mau padamkan di sini. Kalau bisa ya hidup terus 24 jam tanpa ada gangguan, biar masyarakat senang, PLN juga nyaman, pelayanan kita juga bisa kita fokuskan untuk lebih baik lagi ke masyarakat. Berarti banyak, Pak ya. Apa? Orang-orang itu nganggapnya kalau ada pemadaman itu disengaja atau gimana dari PLN gitu. Pasti seperti itu pikirannya. PLN apalagi kan intensitasnya hari ini padam, tahunnya besok mati lagi, jarak 1 hari mati. Pikirnya ini PLN ini kerjanya apa ya? Padahal kita kerja setiap hari seperti kata Pak Jamuri. Ada planning tiap hari kita kerjakan. Ada tim yang tiap hari bergerak untuk mengantisipasi semua itu. Tapi kalau kita melawan alam ya sulit, tidak bisa kita antisipasi. Besok bakal di titik mana ini, yang bakal pohonnya jatuh, besok titik mana yang mau pemadaman, kita tidak bisa. Tapi kita selalu setiap hari ada planning, terencana maupun tidak terencana, itu pasti kita selalu mengadakan pemeliharaan untuk antisipasi itu semua. Jadi sedikit nambah Mas Haris ya, untuk kita itu selalu berinovasi Mas. Nah, jadi kalau Mas Haris lihat mungkin ada di suatu tiang, karena kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena kemarin saya langsung turun Mas ke lapangan. Saya memang baru pertama kali turun aktif kemarin, tapi saya langsung turun ke lapangan. Nah,
hanya sekedar PLNS tahu, audien tahu bahwa kenapa kami menyampaikan inovasi kita itu selalu jalan, selalu berkembang. Contoh, kalau Mas Haris lihat ada suatu tiang, kemudian kayak ada serabut-serabut tajam-tajam itu yang melingkari tiang. Oh iya Pak ya. Itu sebenarnya inovasi kami, Mas. Apa tujuannya? Supaya tidak ada hewan-hewan seperti ular dan apa yang mudah tikus, yang Burung, mudah ya. Kalau burung kan ada burung itu dia pasti hinggapnya di konduktor, Mas, di kabel. Di kabel-kabel itu Pak. Jadi kita itu ada inovasi, Mas. Salah satunya itulah begitu. Untuk mengatasi bagaimana kalau tiba-tiba ada petir supaya tidak ada kita yang namanya arrestor, Mas, seperti itu. Penangkalnya ada. Antisipasi ya. Iya, sebenarnya selalu kita lakukan inovasi untuk bagaimana pelayan kami ini memberikan yang terbaik buat para konsumen kita, khususnya di ULP Ketapang, Mas. Seperti itu. Lanjut Pak ya. Apakah ada Pak kejadian yang mungkin tidak akan pernah Bapak PLN itu lupakan selama bekerja di PLN ini Pak? Misal di ketika terjun ke lapangan gitu Pak. Kalau hal yang seperti itu yang berkesan ada, Mas. Iya. Itu sebagai pengalaman. Seperti saya pribadi dulu pernah mengalami, saya tuh dikunci di rumahnya orang, Mas. Dikunci di rumahnya orang, baru saya dikeluarkan parang. Kalau di sini, kalau di Palu namanya parang, di sini pisau lah, pisau yang panjang. Parang juga Pak kalau di sini. Oh, parang juga iya, ya. sebutannya parang. Ya sama parang ya. Jadi saya dikeluarkan parang, Mas. Saya datang ke pelanggan itu untuk menagih lah seperti itu. Saya melakukan tanggung jawab saya sebagai petugas PLN, saya melakukan penagihan dan baik-baik. Ya biasalah, hal itu pasti ada yang ada kendalanya, bukan apa mungkin kaget atau apa. Padahal kami datang juga baik-baik lah seperti itu. Dia menagih dengan baik-baik. Gitu. Menagih dengan baik-baik. Tapi akhirnya jadi teman, Mas. Itu asiknya di PLN ya. Jadi PLN sudah tahu ya bahwa belum tentu yang awalnya kita bermusuhan mau jadi musuh, enggak. Bahkan pelanggan itu jadi pelanggan baik buat saya. Jadi silaturahmi kami berjalan, Mas. Semenjak kejadian itu. Iya, kejadian itu. Tidak ada saudara ya. Seperti itu anehnya, Mas. Ya, makanya ada pepatah lah ya, bukan pepatah apa namanya. Kayak gurauan lah di sisi kami kan. Terkadang pelanggan ini ingat PLN kalau kayak mati lampu atau diputuskan seperti itu. Tapi keakraban akan muncul, Mas, di saat itu begitu. Itu pengalaman-pengalaman kami yang salah satunya ya yang pernah kami alami. Kemudian kami juga mengatasi dulu demo, Mas. Dulu di tempat kami itu isolated kan, jadi ada defisit karena gangguan pembangkit, jadi ada pemandangan bergilir. Terkadang ya namanya pelanggan, kita tidak bisa salahkan pelanggan kan, seperti itu. Mereka adalah raja buat kami lah. Mereka adalah pelanggan dan adalah raja buat kami. Kami memberikan pelayanan seperti itu. Ketika ada gejolak ya kami sampaikan apa adanya. Itu pengalaman yang kami dapat selama 11 tahun ini. Mudah-mudahan kedepannya yang baik-baik lah. Bapak mungkin mau menambahkan Pak Erdi? Kalau pengalaman ya. Iya, pengalaman dari Bapak sendiri. Selama berkeliling Madura ini kurang lebih ya sama sih. Kaitan dengan pelanggan dan sebagainya. Apa pernah juga dikurung di dalam? Kalau dikurung nggak pernah. Kalau di demo sering. Demo sering. Demo sering, baik di demo sama warga umum, di demo sama pondok pesantren, di demo sama santri sudah, dikejar orang bawa celurit sudah pernah. Gara-gara itu waktu itu mau pengamanan pohon ini, kebetulan pohonnya ini dipakai warga untuk pakan hewan ini. Jadi kami itu ngambilnya mau pamit, kebetulan rumahnya jauh dari lokasi pohon ini. Jadi langsung ambil aja. Kebetulan orangnya lewat ya. Langsung dia dari ujung itu kayaknya ini mau nyerang ke sini nih. Jadi ya sering lah kalau di masalah perampasan pohon ini kondisi seperti itu sering terjadi. Karena memang kita juga kadang tidak tahu juga yang pemilik pohon ini siapa. Juga kadang ada warga lewat, tidak apa-apa Pak, ambil aja. Itu punya saya. Tahunya datang orang yang aslinya. Sering sekali itu kendala-kendala. Jadi gini, Mas Haris, jadi apa yang kita ceritakan ini bukan problem yang enggak. Kita menyampaikan ini sebuah spirit buat kita semua lah.
khususnya bagi kami-kami yang pelayan pelanggan. Ini kan menceritakan bukan keluh kesah pribadi kami, enggak. Kita apa ya, menyampaikan pengalaman kami. Selama bekerja jadi PLN, Pak, ya? Namun ini jadi spirit kami, Mas. Iya. Jadi warna baru buat kami ketika ada sesuatu, bukan itu berarti permasalahan yang besar. Enggak. Ketika kita bisa mentransfer informasi yang baik terhadap pelanggan, maka pelanggan kami pasti akan menerima, Mas. Jadi enggak serta merta apa yang kami ceritakan mau enggak. Jadi kami itu menjadi spirit buat kami. Iya, bahkan kami tadi sampaikan kan, yang awalnya seperti ini bisa jadi sahabat, Mas. Yang awalnya Iya, seperti itu musuh bisa jadi serunya sahabat. ya, serunya di PLN seperti itu, Mas. Jadi buat PLNS ya, jangan kami menyampaikan seperti ini bukan hal-hal yang wow atau enggak. Jadi ini apa ya? Jadi spirit lah buat kami dan untuk memberikan pelayanan yang baik dan memberikan knowledge sharing lah terhadap pelanggan-pelanggan kami dan teman-teman kita yang ada di PLN. Khususnya yang mungkin calon-calon yang Mau jadi mau jadi PLN Group. Nah, ini lagi Pak. Selama Pak bekerja terjun ke lapangan ya, kan ada tuh ketika saya melihat PLN naik tiang listrik, benerin kabel itu. Apa pernah kesetrum atau gimana Pak? Ya, saya itu pertanyaan yang menarik, Mas. Iya. Jadi kalau hal yang seperti itu adalah karena itu adalah hari-hari kami, ada si teman kami yang mengalami seperti itu. Tapi kami sekarang sangat mengantisipasi, Mas, terjadinya hal-hal kecelakaan kerja. Apa langkah-langkah kami untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi eksiden seperti itu. Jadi di kami itu setiap pagi ada namanya briefing, Mas. Jadi briefing itu kita melakukan pengecekan mulai dari kondisi personil kami dari kesehatan, fisik maupun mentalnya. Kemudian kita memastikan kelengkapan K3 kita itu apakah sudah terpakai lengkap di sisi personel kami, Mas. Jadi itu sangat menjadi concern kita agar tidak terjadi eksiden hal-hal seperti itu, kecelakaan kerja, Mas. Makanya setiap pagi kita melakukan briefing, berdoa sebelum berangkat dan mengingatkan selalu bahwa nyawa itu lebih berharga dibanding sebuah pekerjaan seperti itu, Mas. Nah, ini tugasnya Mas Herdi itu, Mas. Nah, Mas Herdi itu lebih ahlinya lah. Lebih ahli di lapangannya. Boleh digali kepada Ya, beliau. langsung Pak Hirdi. Ya, kalau masalah kecelakaan itu kan ya namanya pekerjaan kan memang selalu ada risiko, Ya. risiko yang kita pelajari, yang kita antisipasi atau yang sudah terjadi mungkin yang kita jadikan pembelajaran. Ya, bentuk antisipasi tetap selalu kita lakukan, perbaikan dari segi kenyamanan pekerja, keamanan dan kesehatannya. Seperti yang dikatakan Mas Jamuri tadi bahwa setiap pagi kita itu selalu mengingatkan, tidak bosan-bosannya tiap hari sehari 3 kali. Sehari 3 kali kita ingatkan bahwa teman-teman kerjanya hati-hati, selalu gunakan alat pelindung dirinya dengan baik. Standar operasional setiap pekerjaan itu jangan ada yang dilewatkan. Dari hal sekecil apapun sampai yang memang potensinya jelas itu kita selalu ingatkan. Baik itu di lapangan maupun di kantor maupun nanti ada sharing dari teman-teman bahwa di lapangan tadi kondisi seperti itu kita pelajari untuk antisipasinya gimana. Jadi memang PLN sudah 2-3 tahun belakangan ini fokusnya memang di sana terkait kecelakaan kerja supaya tidak ada ya. Bukan yang dikurangi, tidak ada. Memang tapi sulit ya istilahnya sekarang zero harm zero loss itu kalau bahasa PLN sekarang. Tapi ya namanya kita cuma bisa mengingatkan kembali ke individu masing-masing. Jadi ya selalu diingatkan setiap hari sampai ya kering lah bibir istilahnya itu, nggak kira bosan ingatkan karena memang itu pesan langsung dari PLN pusat. Hilangkan kecelakaan kerja, jangan sampai ada kecelakaan lagi. Jadi itu memang fokus utama kami. Setiap pekerjaan selalu diberikan APD yang lengkap, aman, semua alat kerja sudah standar, jadi bebas dari setrum dan sebagainya. Jadi memang selalu jadi fokus kami lah di PLN untuk keselamatan kinerja teman-teman.
Berarti Bahkan gini Mas Haris ya, saking saking concernnya kita terhadap kecelakaan kerja agar tidak terjadi hal tersebut, sampai-sampai itu untuk TL-nya, supervisornya itu harus D3 dan S1 Mas. Wah itu jadi concern kita. Kenapa? Sampai hal seperti itu. Itu menunjukkan bahwa PLN sangat peduli terhadap eh, kenyamanan dan keselamatan para personilnya, Mas, para petugasnya. Yang kedua, kemudian apa yang jadi semangat kita, yang jadi concern kita yaitu karena itu kalau ada terjadi kecelakaan kerja Mas, poin pengurangnya sangat besar. Jadi itu sangat mempengaruhi ke kinerja kita. Itu. Jadi memang iya. Jadi makanya kami ini sangat konsen dan sangat berhati-hati. Kita berusaha semaksimal mungkin tidak ada terjadi kecelakaan kerja. berarti kalau ada kecelakaan Pak, misalnya dari bintang 5 turun ke bintang 3 seperti itu. Iya. Karena pengurangan penilainya itu sangat besar, Mas. Begitu. Jadi kami itu sangat berhati-hatilah terhadap hal-hal seperti itu. Ini lagi Pak, saya pernah ngelihat di sosial media ketika PLN itu benerin kabelnya, ada yang nggak pakai pengaman tanah itu apa nggak nyetrum, apa ada alat tersendiri Pak? Kita lihat Mas, kalau posisi kaki kita, APD kita lengkap, ada sepatu, karena kita tidak menyentuh tanah, asalkan tidak menyentuh tanah, maka tidak bakal kesetrum Mas. Seperti itu. Dengan APD yang lengkap ya, dengan kondisi contoh, bukan langsung karena tiap pegang Kabel. menyentuh tanah tiba-tiba bukan begitu, ada tekniknya Mas. Itu ya hanya orang-orang Tertentu lah. yang sudah berpengalaman seperti itu. Jadi itu tidak bisa dicoba oleh orang-orang yang Seperti saya misalnya. ya, benar. Jadi salah satunya itu dia pakai sepatu, kemudian dia tidak memegang kedua fasnya. Jadi kalau pegang fast to fast, itu pasti itu Mas akan kesetrum begitu. Alat listriknya nyambung. Iya. Atau mungkin dia posisinya off, tidak ada aliran di situ, makanya dia pegang. Kita kan tidak tahu. Ya seperti itu. Tapi bagaimana apabila pengen tidak kesetrum, ya itu salah satunya ya harus kalau kita ini ada Mas di PLN namanya PDKB. Itu pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Ya bertegangan bisa bekerja dengan APD lengkap. Di situ ada kaos tangan yang anti stroke. Ya, seperti itu. Sepatunya sepatu yang juga sama seperti itu. Gitu. Jadi APD-nya lengkap Mas. Khusus untuk menangkis aliran listrik. Begitu. Terus ini Pak lagi yang saya mau tanyakan, pernah apa enggak gitu manjat listrik paling tinggi ketika perbaikan listrik itu? Secara Iya, manjat tiang secara pribadi. Pernah atau Tadi tidak? pernah Mas, saya 12 meter kayaknya. 12 meter Pak. Ya, tinggi tiangnya. Seperti itu. Pengalaman kami 13 lah seperti itu. Itu pas bertugas di mana itu? Di Palu. Di Palu. Ya. Pada waktu itu saya di bidang teknik. Seperti itu. 12 meter Pak. Ya, Karena tiang-tiang di pinggir jalan ini yang kabelnya 3 itu, Iya. tinggi tiangnya 13. 13. 13 meter. Ya, 13 meter. Jadi ya 12 meter, 11 meter itu ya biasa lah. Terus bagaimana Pak PLN menanggapi ini yang marak banyak terjadi mungkin Pak ya di daerah-daerah kasus pencurian meter Pak, kilometer itu yang seharusnya memakai NCB 400 terus diganti menjadi 900. Apa itu tidak tanpa sepengetahuan PLN? Mohon Ini tanggapannya. pertanyaan yang sangat menarik sekali Mas Iya. Haris. Karena ini terjadi langsung di mana tempat atau Setiap tempat. dimanapun ya kita tidak bisa Ya, tidak bisa sebutkan ya. Tapi gini, yang perlu kami sampaikan yang pertama, kita itu ada tim khusus Mas untuk memantau hal-hal yang seperti itu. Jadi kita ada namanya tim P2TL yang bergerak di sisi tersebut. Yang mau kami sampaikan bahwa kepada seluruh konsumen kami PLN bahwa sebenarnya efek dampak yang sangat besar itu terhadap konsumen Mas. Memang di sisi PLN ada dampaknya, tapi di sisi pelanggan pun sangat besar. Apa?
ketika hal itu dilakukan secara tidak sadar, dia sudah membakar rumahnya sendiri, Mas. Iya, dia secara tanpa sadar dia memang benar. Kalau pas tidak saat apes, Mas ya. Iya. Iya. Coba lihat yang terjadi dimanapun kebakaran karena faktor listrik. Pasti hal yang seperti itu. Kenapa? Itu beban yang sama seperti ini, Mas. Botol yang isinya 600 mili diisi 800, maka yang terjadi apa? Over kan? Ketika over tidak ada proteksi yang mengaman, tidak ada proteksi yang baik untuk mengaman hal tersebut, maka terjadi partikel discharge apa? Ada percikan api yang tanpa disadari oleh pelanggan-pelanggan kami. Mereka mungkin posisi tidur atau keluar rumah, terjadilah short di situ. Terjadi arus listriknya yang besar, akhirnya terjadi kebakaran. Itu sebenarnya yang edukasi yang perlu kami sampaikan kepada pelanggan kami, bahwa jangan hal-hal yang karena ingin mengurangi pembayaran atau ada oknum-oknum kami yang menawarkan hal supaya lebih murah, itu bukan untuk jadi kebaikan sebenarnya, bahkan menjadi pemicu pertama kecelakaan terjadi di badan konsumen kami. Bahaya yang tanpa kita rasa, Pak ya. Iya, makanya kenapa kami menekankan penyampaian bahwa tanpa disadari dia membakar rumahnya sendiri, membakar ya. Lah, kok bisa, Pak? Lah iya. Contoh, ketika panas dibiarkan, kemudian ada percikan api dia tidak tahu, kan pasti terjadi tanda kutip ya. Pasti awal mulanya kebakaran sudah di situ, Mas. Nah, iya pas di saat tidak ditahu, pas ditahu ya aman, tidak ditahu yang terjadi apa? Nah, menyesal sendiri kan, seperti itu yang pertama. Yang kedua, kerugian selain di sisi pelanggan, yaitu memang sudah dijelaskan di dalam aturan MUI, penyampaian MUI bahwa itu haram hukumnya sudah, Mas. Haram hukumnya mencuri listrik, itu haram. Kenapa? Karena mudaratnya lebih banyak dibanding manfaatnya, baik di sisi PLN maupun di sisi pelanggan. Yang ketiga, pelanggan akan menyesal sendiri ketika melakukan pelanggaran. Kenapa? Dendanya besar, Mas. Yang tanpa disadari dia ya, contoh sekarang dia mencuri, didapat sekarang dendanya sama, Mas, dengan yang 13 tahun. Loh, kok sama, Pak? Ya enggak melihat tahun. Di saat kita kedapatan di situ dendanya. Contoh kalau enggak salah, Mas ya, kalau ada yang 900 itu sekitar 7 juta 8 juta, Mas. Dendanya, Pak. Iya, dendanya. Selama setahun apa sebulan itu, Pak? Kita ada satu kali ketemuan, Mas. Iya. Kedapatan kurang lebih seperti itu. Nanti bisa di-cross check kan dendanya berapa, tapi tidak jauh dari itu, Mas. Kemudian yang kedua adalah selain pembayaran, maka yang rasa yang terjadi adalah rasa malu terhadap sesama tetangganya, Mas. Itu pasti mental yang diserang kan? Mental. Jadi gitu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, edukasi yang sangat bermanfaat lah buat pelanggan. Yang pertama, dia membakar rumahnya sendiri, menghabiskan hal-hal yang tidak sewajar, tidak sepantasnya untuk dilakukan. Yang kedua, dendanya besar. Yang ketiga, mental terhadap sesamanya. Orang yang kedapatan pasti dia malu, Mas. Pasti. Kenapa? Ya karena tidak wajar lah seperti itu. Dan memang di MUI disampaikan bahwa itu haram hukumnya. Berarti tanpa mereka sadarkan, Pak, mereka telah menghadirkan bahaya yang besar. Yang besar. Kemudian hati-hati, ada oknum-oknum yang menawarkan agar lebih murah. Itu enggak, Mas. Dia bukan lebih murah, lebih mahal pastinya. Akan lebih mahal. Kenapa? Ketika apes, ya bahasa Maduranya apes ya. Ya akan menyesal di kemudian hari. Dan kita ada tim khusus, Mas, yang bergerak dalam sisi itu. Saking ini berdampak, kerugiannya berdampak kedua belah pihak, baik di sisi PLN, pelanggan, seperti itu. Sehingga ada tim khusus. Bagaimana cara kedapatannya, kita ada trik sendiri, Mas. Mungkin Pak Herdi mau menambahkan, Pak? Jadi kalau secara umum sih sudah disampaikan saja terkait itu. Tapi yang memang perlu ditekankan itu, masyarakat jangan mudah teriming-iming lah. Memang kalau dari sepengalaman di Madura ini memang ada yang menawarkan dari sisi pelanggan ataupun sisi pelaksananya lah, yang menawarkan sampean pengen lebih hemat, pemakaian bisa banyak, nggak perlu nambah uang lagi. Padahal ya itu berbahaya, sebenarnya berbahaya. Tambah lagi
juga di PLN ini kan untuk meteran sekarang memang sistem proteksinya sudah ganda ya. Maksudnya ganda di sini secara digital maupun secara manual ya. Nah ini yang perlu jadi perhatian bahwa yang secara digital ini biasanya untuk kalau bisa di pelanggan kita ya, pelanggan PLN terutama yang prabayar, mungkin bisa dicek di rumahnya masing-masing gitu. Apakah pengaman secara digital ini terutama meteran yang perusahaan yang prabayar kalau bahasanya PLN itu apakah dimasukkan dulu karena PLN sudah mengantisipasi juga dari sisi inovasi di meterannya itu untuk mengantisipasi bahwa adanya pemakaian berlebihan. Jadi mungkin bisa cek di KWH-nya dengan tekan 07 enter itu. Nanti di sana ada kode proteksi itu, kode proteksi di meternya. Kalau dayanya 450 itu munculnya 0.765 ya. Kalau di rumahnya daya 400 tadi yang ada 450 itu nanti muncul itu berarti proteksi di sisi dalam itu memang dimasukkan. Nah, kalau memang tidak dimasukkan itu tadi seperti kata Mas Jambu tadi berbahaya di sisi pelanggannya sendiri, rumahnya sama instalasinya semuanya. Yang di dalam rumah itu berbahaya lah istilahnya kalau memang memaksakan dari apa yang seharusnya itu. Bisa-bisa menjadi kebakaran. Iya, itu menjadi kebakaran. Karena memang penyebab rata-rata yang memang kita terutama yang bisa dicek itu yang prabayar dulu. Setelah kita nyalakan mungkin bisa dihidupkan kembali meterannya itu memang rata-rata memang proteksi double-nya ini tidak dihidupkan. Kemudian juga ada kami nambah sedikit Mas Aris, jadi mengingatkan kepada PLN semua baik yang online maupun offline nanti bahwa jangan sampai teriming-imingi oleh oknum di mana nanti yang menanggung hal tersebut bukan oknumnya Mas, bahkan konsumennya sendiri. Jadi banyak diiming nanti gampang-gampang tidak mungkin karena dia tidak bakal menanggung ketika kena denda atau segala macam atau kena efek dari itu ya, dampak dari itu, maka yang menanggung adalah konsumen tersebut. Jadi saya ingatkan kembali. Yang kedua, hati-hati ada oknum-oknum yang mengatasnamakan PLN jual tutup meter, itu tidak ada seperti itu. Jadi tidak ada kami menjual-jual seperti itu. Jadi kami sampaikan kembali, hati-hati apabila mengatasnamakan PLN. Lebih baik nanti kalau ada oknum, ada orang-orang tertentu yang mengatasnamakan PLN ini lambang mudah dicari Mas, mudah dipakai, mudah ditempel, Mudah dikenal, Pak. bukan mudah dikenal, ya mudah dicari lah intinya. Jadi jangan tertipu dengan pakaian, kemudian tampilan. Kalau selagi itu merugikan atau mencurigakan, segera melapor ke kantor PLN. Cara membedakannya Pak, PLN, anggaplah PLN palsu, bodong dengan PLN yang asli gitu Pak. Takutnya ada oknum-oknum yang ingin merusak PLN gitu Pak. Yang pertama, kami pasti ada surat tugas Mas. Surat tugas. Contoh seperti penggantian KWH meter itu ada surat tugas. Yang kedua, memang dari segi penampilan pasti saya yakin pasti beda Mas. Meskipun ada lambang PLN-nya, tapi kalau di sisi PLN, apalagi sekarang sistem digitalisasi media sosial itu sangat mudah untuk dicari lah. Apalagi cuma sekelas ketapang. Nah, itu pelanggan-pelanggan terutama yang ada di pedalaman mungkin ya minta maaf tanpa ada maksud apa-apa. Nah, pokoknya kalau mencurigakan melapor ke PLN Pak. Bisa 1 2 3 seperti itu. Nantilah ada produk-produk kita yang Terus mungkin sekarang kan sudah awal tahun 2025 Pak ya. Mungkin dari PLN ada program atau promo terkait kilometer atau listrik. Itu pertanyaan yang tepat sasaran. Jadi bisa bagus sekali tepat sasaran dan mengena Mas seperti itu. Dan ini pasti saya yakin PLN senang lah, suka dengan kabar-kabar seperti itu. Jadi kita awal tahun ada promo namanya promo 50% Mas. 50% tambah daya. Jadi barang siapa yang konsumen kita pengen tambah daya, diskon 50%. Pembayaran BP-nya seperti itu. Kalau contohnya kemarin bayar BP-nya itu kalau tambah daya 500, sekarang berarti bayar 250 seperti itu. Nanti ya di searching lah, gampang sekarang dengan media sosial seperti ini, tinggal searching saja promo apa yang ada di PLN, berapa harganya, pasti akan keluar itu dengan harganya akan keluar program itu Mas. Yang kedua, kita punya program namanya diskon pembelian token listrik 50% dan pembayaran listrik 50%. Selama 2 bulan. Iya. Dari bulan Januari ini. Iya, makanya jangan lewatkan PNS. Jadi ini promo
yang menguntungkan lah. Promo awal tahun, Pak. Awal tahun. Jadi kita kasih sebesar-besarnya. Jadi jangan sampai dilihatkan oleh teman-teman semua PLNers dan konsumen kita yang ada di PLN, khususnya yang ada di Ketapang, baik yang lewat online maupun offline, kita ada promo pembelian token 50%. Jadi kalau kemarin 100 umpamanya ya, Ya, beli 100. beli 100 dapat 30 umpamanya. Ya. Sekarang dapat 60 60. KWH. Bayangkan itu. Karena dari 50% ya, Pak ya? Iya, 50%. Jadi jangan sampai dilihatkan itu promo. Dua promo yaitu promo tambah daya dan promo pembelian token dan pembayaran listrik di bulan Januari Februari. Tapi bedanya di pembayaran pasca Mas ya. Kalau yang token sudah berlangsung. Nah, di situ ada limitnya tapi ada batasannya. Tidak serta-merta langsung beli, enggak ada batasannya. Di situ nanti ada ketentuannya lah. Seperti yang kedua, pasca. Kalau pasca itu nanti kenanya di bulan berikutnya Februari dan Maret. Kenapa? Karena dipakai dulu baru dibayar. Jadi pemakaian Januari dan pemakaian Februari untuk pembayaran Februari dan Maret. Mungkin Pak Herdi mau menambahkan? Ada sih konseling promo sudah untuk awal tahun ini yang memang dua itu. Dari sisi tambah daya diskon 50%, kalau tidak salah waktunya sampai minggu ini kayaknya yang tambah daya ya. Besok terakhir ini. Tapi kalau untuk pembelian pulsa ini sama pembayaran listrik ya seperti disampaikan tadi, yang pasca bayar bisa dinikmati di Februari sama Maret, yang bayar rutin bulanan. Yang pulsaan ya bisa dinikmati dari Januari Februari ini. Jadi beli satu dapat dua istilahnya gitu. Jadi beli pulsa satu dapat satu lagi. Beli satu gratis satu, Iya, Pak. beli satu gratis 100.000 dapat 200.000. Tapi itu berlaku untuk daya 450 sampai 2200 Mas. Dari daya 450 sampai 2200. 2200. Yang diskon pembelian token itu. Kalau yang tambah daya sampai 7700. Baik, mungkin sampai di sini perbincangan kita dengan Pak PLN ya. Terima kasih telah berkenan podcast di channelnya Al Mukmin Islamic School. Terima kasih, Pak ya. Oke, tapi tunggu Mas ya, Ya, Mas ya. Haris sebelum closing Lanjut. statement, Siap. saya pengen menyampaikan, menginformasikan ini produk yang terbaru Yang terbaru dan mudah diakses, manfaatnya sangat besar. Jadi PLNers kita tahu kita punya produk sekarang. PLN adalah produk aplikasi PLN Mobile, di mana di aplikasi ini semua dalam satu genggaman bisa teratasi permasalahan PLN. Mulai dari apa? Mulai dari pembayaran, mulai dari pasang baru, tambah daya, kemudian pencatatan meter, kemudian apa lagi di sini? Pengaduan. Jadi semuanya lengkap ada di aplikasi ini. Jadi pelanggan cukup di dalam rumah, tidak usah datang ke kantor, mau bayar lewat PLN Mobile. tinggal Sangat rebahan, mudah. ketik, ada Tinggal keluhan, ya, download. Habis di download dilihat di situ fitur-fiturnya apa saja. Yang saya bacakan salah satunya yaitu ada mulai dari pasang baru, pembayaran, pencatatan, semua ada di situ. Diskon pun nanti ke depannya bisa dilihat dari PLN Mobile, Mas. Kemudian pengaduan perlu PLNers tahu, konsumen tahu bahwa kita itu lebih mendahulukan pengaduan lewat PLN Mobile, Mas. Lah kenapa? Bukan membedakan, tapi kita memberikan kemudahan kepada semua pelanggan kami lewat PLN Mobile. Jadi Bapak Ibu PLNers cukup lapor dari rumah, insya Allah petugas kami akan datang. PLNS, Pak. Iya, PLNS. Iya. Jadi perlu diketahui bahwa ketika ada pengaduan, gangguan, itu lebih mendahulukan yang lihat ini, Mas. Kenapa? Kita punya namanya KPI, Key Performance Indicator. Di situ ada targetnya. Jadi targetnya ya dari sini mulai durasinya ini jalan, Mas. Jadi ketika saat pelanggan lapor itu ada durasi yang jalan. Mulai dari laporan, respon time sama recovery-nya sampai penyelesaian itu ada waktunya, Mas. Jadi kita tidak boleh melewati range yang sudah ditentukan itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai dilewatkan dan jangan sampai tidak mendownload PLN Mobile ini. Jangan sampai terlewatkan karena ini produk mahal, produk yang terbaik untuk memberikan pelayanan terbaik buat PLN semuanya. Terima kasih, Mas. Jangan lupa download. Tapi Mas Haris jangan lupa lah, Mas Haris download dulu. Siap, Pak. Siap. Mas Haris, jadi di sini kita download sama-sama ya. Oke, siap. Oke, jadi Mas Haris sebenarnya sebagai pemanjang lidah kita untuk kepada tetangga, sanak saudara kita bahwa
nanti Mas Haris akan rasa sendiri. Sebagai anak muda yang inovatif, harus memberikan contoh yang terbaik buat pemirsa kita, seperti itu. Jangan lupa download aplikasi apa Pak? PLN Mobile. PLN Mobile. Baik, terima kasih Pak ya atas Sama-sama Mas Haris. berkenannya podcast di Al Mukmin, Siap. di Al Mukmin Islamic School. Siap. Terima kasih Bapak Muhammad Jamhuri dan Bapak Hardi Fadilah. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Mas Haris, saya ucapkan banyak terima kasih pula sudah diundang di podcast Al Mukmin. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Amin, kita amin. semua, khususnya di PNS dimanapun berada, seperti itu. Terima kasih buat semuanya pemirsa yang sudah menonton di channel kami Al Mukmin. Semoga bermanfaat dan berkah. Amin. Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa tonton video ini, like dan share ya ke teman-teman kalian yang ada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haris. Terima kasih Pak.